Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video ini, aku akan berbagi informasi tentang overthinking. Mungkin sebagian dari kita udah ada yang tahu apa sih overthinking itu, tapi untuk kamu yang belum tahu, aku akan menjelaskan sedikit tentang pengertian overthinking. Overthinking adalah istilah untuk perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini bisa dipicu oleh adanya kekhawatiran akan suatu hal, mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, hingga trauma di masa lalu yang membuat kamu tidak bisa berhenti memikirkannya. Kriteria overthinker yang pertama adalah kamu cenderung mudah mengulang-ulang kejadian memalukan yang pernah kamu lakukan. Yang kedua, kamu seringkali jadi sulit tertidur karena pikiranmu seperti tidak punya tombol off. Yang ketiga, kamu sering bertanya-tanya sendiri mengenai kemungkinan suatu hal yang dapat terjadi. Yang keempat, kamu sering punya kecurigaan bahwa seseorang kerap menghakimi dan berkomentar buruk tentangmu secara diam-diam. Yang kelima, kamu sering terpikir perkataan orang dan mengira-ngira tentang makna tersembunyi di baliknya. Yang keenam, kamu sulit memaafkan kesalahanmu sendiri dan cenderung menyesalinya secara konstan. Yang ketujuh, kalau seseorang bersikap dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu kerap kali mengingat-ingatnya. Kriteria yang kedelapan, kamu jadi sering tidak fokus dengan kejadian yang ada di sekitarmu karena pikiranmu sendiri sedang beradu mengenai hal-hal yang sudah atau belum terjadi. Yang kesembilan, kamu banyak menghabiskan waktumu dengan mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kontrolmu. Yang kesepuluh, kamu tidak bisa keluar dari kecemasan dan pikiranmu sendiri. Studi dari University of Michigan menemukan bahwa 73% orang dewasa yang berada di usia 25-35 tahun punya kecenderungan untuk overthinking. Studi juga menemukan bahwa 52% dari seseorang yang berusia 45-55 tahun juga mengalami hal yang sama. Jadi, kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang overthinker, kamu nggak sendirian. Tapi bukan berarti hal ini tidak berdampak buruk ya. Sebenarnya, kamu tidak perlu selalu overthinking. Alasannya yaitu, yang pertama, overthinking tidak akan menyembuhkan lukamu. Ia hanya menambah time frame yang kamu punya. Bukan berarti kamu tidak boleh berpikir. Hanya saja ketika kamu jadi terlalu banyak berpikir, kamu akan berada di tempat yang sama dan tidak berjalan kemana-mana. Yang kedua, tidak semua harus berada di bawah kontrolmu. Pahamilah bahwa di dunia ini banyak sekali hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Bagaimana orang lain membuat keputusan untuk berperilaku seperti apa atau merasakan sesuatu, termasuk marah, sedih, atau kecewa. Ketika kamu memaksa dirimu untuk mengendalikan hal-hal tersebut, kamu hanya akan terjebak pada jurang yang sama. Ketiga, overthinking menghilangkan energi positif yang tampak dari wajahmu. Energi positif seperti rasa gembira, percaya diri, optimisme, dan kedamaian akan hilang jika saja kamu terlalu fokus hanya untuk memikirkan semua masalah yang datang kepadamu. Yang keempat, overthinking akan menjadikanmu kurang bersyukur kepada Allah. Semua kejadian pasti terjadi karena suatu alasan. Yang kelima, overthinking membuatmu menjadi tidak percaya diri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian overthinking,
kriteria overthinker, serta dampak dari overthinking. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana tips atau cara mengatasi overthinking. Ini dia. Tips yang pertama, kamu harus menyadari kalau kamu sedang overthinking. Kesadaran adalah langkah pertama untuk berhenti dari overthinking. Cobalah untuk mulai memerhatikan caramu berpikir, apakah termasuk overthinking atau tidak. Tips yang kedua, ambil air wudhu lalu sholatlah. Dengan berwudhu, sholat, berzikir, kemudian berdoa, pasti akan membuatmu jauh lebih tenang dari sebelumnya. Yang ketiga, fokuslah pada bagaimana memecahkan masalah. Memikirkan masalah secara terus-menerus tidak akan membantu. Tetapi kalau kamu mencari solusinya, itu akan sangat membantu. Tanyakan kepada diri sendiri langkah apa yang harus kamu lakukan untuk belajar dari kesalahan atau untuk menghindari masalah yang serupa di kemudian hari. Keempat, me time. Apakah teman-teman pernah dengar pepatah mengatakan bahwa mundur satu langkah untuk mendapatkan hasil yang lebih besar? Ya, anggap saja me time adalah mundur satu langkah, dan hasil yang lebih besar adalah tingkat overthinkingmu yang berkurang. Kelima, sesekali cobalah mindfulness. Pernah nggak sih ketika kamu melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, ataupun yang lainnya, kamu sadar bahwa fisikmu memang melakukan pekerjaan itu, tapi pikiranmu tidak di sana. Saat itu, mungkin kamu memikirkan tugas yang belum selesai. Cobalah menerapkan mindfulness untuk membantumu berhenti dari overthinking. Ketika mencuci piring, sadarilah kalau kamu sedang mencuci piring. Lepaskan pikiranmu yang sedang berkelana jauh itu. Tips yang keenam, buatlah kesibukan baru. Ketujuh, terimalah bahwa memang tidak bisa mengendalikan segalanya. 8. Buat kualitas tidurmu menjadi lebih baik. Tidur adalah hal penting yang bisa membantumu menjaga kesehatan, namun seringkali diabaikan. Ketika kamu kurang tidur, maka kamu menjadi lebih rentan terhadap rasa khawatir dan pesimisme. 9. Terkadang pikiran menjadi tantangan yang harus kamu taklukkan. Tips yang terakhir, curahkan pikiranmu lewat tulisan. Ingat bahwa kamu tidak bisa selalu bergantung kepada orang lain, karena mereka pun mungkin juga punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tidak ada salahnya buat mencoba jadi anak senja yang suka menulis cerita. Tidak semua hal bisa kamu ungkapkan ke orang lain, bukan? Lewat tulisan, kamu tidak perlu khawatir buat jadi diri sendiri, karena di sini cuma ada kamu dan tulisanmu. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita mengenai overthinking. Yuk kita sama-sama menerapkan tips tersebut demi menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih sudah bersedia menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-temanmu yang lain ya, supaya kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.